Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat seperti biasa menghadirkan diri dalam salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak untuk mendengar sedikit panduan tentang agama. Mudah-mudahan panduan demi panduan yang kita dengar dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagaimana yang Ustaz selalu sebut, kita dicipta oleh Allah adalah untuk hidup selama-lamanya, bukan sementara. Cuma kita mesti pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Ada 5 alam yang mesti kita lalui: alam roh, alam rahim, alam dunia. Dan kita akan pindah lagi dari alam dunia ke alam kubur, alam barzakh. Kemudian setelah kiamat kita akan masuk alam yang terakhir yang dipanggil dengan alam akhirat. Adalah salah kalau ada yang berpendapat kita ini dicipta oleh Allah untuk hidup sementara. Salah. Sebab kata para sahabat, khuliqan nasu lil abad. Manusia dicipta untuk hidup kekal abadi. Walakinnahum yantaqiluna min darin ila dar. Cuma mereka mesti pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Kita saat ini sedang berada di alam dunia. Alam dunia ini, dalam bahasa Arab, dunia itu maknanya rendah. Udnu, rendah. Hidup macam mana pun bahagia di dunia ini, banyak harta, tinggi pangkat, sementara saja. Dunia akan kita tinggalkan. Kebahagiaan yang sebenar-benar kebahagiaan
adalah dua alam berikutnya. Dua alam berikutnya. Apa dia dua alam berikutnya bila kita dah mati? Pertama alam kubur, alam barzakh, dan yang kedua alam akhirat. Itu sebabnya ada istilah nikmat kubur. Itu sebabnya ada istilah nikmat akhirat, syurga. Begitu juga sebaliknya, itu sebabnya ada namanya azab kubur dan satu lagi azab akhirat, iaitu neraka. Cuma untuk mendapat balasan di akhirat dan di dalam kubur, atau sebaliknya dapat azab kubur dan azab akhirat, kita kena ingat sangat-sangat ditentukan oleh aktiviti kita di alam yang mana satu. Alam pertama, alam roh ke, atau alam kedua, alam rahim, atau alam dunia? Alam dunia. Itu sebabnya hidup yang sementara ini di dunia perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membolehkan kita dapat nikmat kubur dan nikmat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi gambaran al-jannatu, syurga itu, ma la ainun ra'at, apa yang keindahannya matamu tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, apa yang telingamu tak pernah dengar, wala khatara fi balil bashar. Kehebatan syurga itu apa yang fikiranmu, apa yang akalmu tak pernah fikir. Begitu Allah gambarkan tentang nikmat akhirat. Maknanya nikmat apapun yang kita kecapi, nikmati di dunia, tak ada taranya bila dibandingkan dengan nikmat syurga. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, "Innallaha yubghidu." Allah sangat marah, kata Nabi, "aliman bid dunya jahilan bil akhirah." Allah sangat marah aliman bid dunia, orang alim tentang hal-hal keduniaan, jahilun bil akhirah, tapi dia jahil tentang akhirat. Itu sebabnya kita senantiasa minta kepada Allah supaya Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW anjurkan habis salat subuh baca doa ini, kata Nabi. Tolong ikuti. Allahumma Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala
Oh Tuhan, tambahkan untukku ilmu yang bermanfaat. Berikan aku rezeki yang baik-baik, dan terimalah amalanku. 3 yang kita minta. Pertama minta apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua minta rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati. Dan yang ketiga, kita minta agar amal kita diterima oleh Allah. Kata ulama hadis, ketiga-tiga permintaan kita ini, khasnya habis subuh ni, berkait rapat. Hadirin dan hadirat, amal yang diterima itu maksudnya diterima oleh Allah di mana? Di akhirat. Itu sebabnya kata ulama akidah, hukum terbagi 3. Tolong ikuti. Al-ahkamul qadariyah, al-ahkamul syar'iyah, al-ahkamul jazaiyah. Al-ahkamul qadariyah maknanya hukum takdir. Al-ahkamul syar'iyah hukum agama. Dan terakhir al-ahkamul jazaiyah, hukum hakam pembalasan. Ingat saja, takdir, syara', jaza. Bahasa mudahnya, takdir, hukum maknanya ketetapan. Allah sudah tetapkan takdir sejak azali. Itu namanya al-ahkamu al-qadariyah, hukum takdir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, takdir manusia telah ditulis 50,000 tahun. Bukan 5 tahun, bukan 5,000 tahun, 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Yang kita selalu sebut azali. Tolong ulang, azali. Kan kita selalu dengar takdir kita ini sudah tercantum di dalam Lauh Mahfuz sejak azali. Azali maknanya sudah ditulis 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Langit, bumi belum ada. 50,000 tahun sebelum itu Allah dah tulis takdir. Penulisan takdir ini kita kena faham juga. Allah Subhanahu wa ta'ala punya ilmu yang sangat luas. Berdasarkan ilmunya yang sangat luas tentang masa dulu, masa sekarang dan akan datang, lalu ilmu Allah yang sangat luas itu Allah suruh kalam, pen, tulis. Kata Allah, ya qalam uktub.
wahai pen, tulis olehmu. Lalu pen bertanya, ya Rabbi, oh Tuhanku, madza aktub, aku tidak tulis apa. Lalu Allah yang punya ilmu yang sangat luas sebut satu demi satu kepada kalam. Kalam pun tulis. Apa yang akan terjadi? Hasil penulisan kalam inilah yang namanya Lauh Mahfuz. Itu yang disebut dengan hukum takdir tadi. Dan penulisan itu berapa tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi? 50,000 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadirin dan hadirat, betul tak? Salah satu dari rukun iman yang 6 itu adalah iman pada takdir. Yes. Bila tak percaya itu, kita kafir. Bila tak percaya itu, maknanya kita tak beriman. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada rasul, iman pada kitab, iman kepada hari akhirat, iman pada takdir. Buruk, baik yang menimpa kita sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ketetapan Allah itu namanya takdir. Itu hukum yang pertama. Hukum takdir. Kita kena beriman. Kalau tak beriman, kita tergolong ke dalam golongan kafir. Hukum yang kedua, al-ahkamus syar'iyyah. Hukum syarak. Syarak bahasa kita agama. Betul tak dalam agama kita ini ada halal, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus, ada tak? Itu namanya hukum syarak. Apa makna syarak tadi? Agama. Baru yang ketiga, al-ahkamul jazaiyah. Hukum pembalasan. Sampai di mana di dunia awak patuh dengan hukum agama, itulah hasilnya nanti setelah kita mati. Hasil setelah kita mati sama ada pahala atau siksa di alam kubur dan di alam akhirat. Tergantung tak sampai di mana kita laksanakan hukum syarak di dunia. Ada kaitan tak? Yes. Hukum syarak dia tidak boleh datang begitu saja. Kita perlu tambah ilmu, perlu banyak dengar. Di dunia, di alam dunia ini yang sementara, Ustaz katakan sementara sebab Nabi SAW bersabda, tolong ikuti, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70 saja. Satu demi satu orang meninggal dunia. Satu demi satu orang mati. Betul tak kematian akan datang giliran kita?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam salat berdoa. Doanya pendek saja. Tolong ikuti. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah diriku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah amalku ini dengan hitungan yang ringan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan doa macam itu?" Mengapa Tuhan doa agar Allah hisab di sana nanti dengan hisab yang mudah? Jawab Nabi, tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali dia akan diazab. Tidak ada orang yang dihisab oleh Allah kecuali dia akan celaka dan binasa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya, bukankah di dalam surat Al-Insyiqaq, ya Rasulullah, bukankah di dalam surah Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Barang siapa yang nanti di akhirat menerima buku catatan amal-amalnya dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tuhan pula kata, tidak ada orang yang dihisab kecuali dia akan diazab. Macam mana dengan ayat ini? Tolong ulang sekali lagi. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Barang siapa yang menerima buku catatan amalannya ketika di dunia dulu dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kata Aisyah, walaupun hisab itu ringan, kan namanya dihisab juga. Sedangkan Tuhan pula kata tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali disiksa. Macam mana dengan ayat itu ya Rasulullah?
Coba dengar baik-baik. Hisaban yasira itu hisab yang ringan, hisab yang mudah. Maknanya Arab. Maknanya Arab. Ain, ra, dha. Arab maknanya tunjuk. Ketika akan dihisab, buku catatan kita tunjuk saja, tidak dibuka. Apa yang tertera di dalam kitab itu tak dibuka, langsung disuruh masuk syurga. Itu makna hisaban yasira. Yang istilah ilmu akidah, tolong ikuti, hisabu ardin. Hisabu ardin. Tapi apabila buku catatannya mula diperiksa, tidak ada hisab yang sampai diperiksa kecuali dia akan celaka. Maksudnya hisab dengan beberapa dan bermacam-macam pertanyaan. Mengapa kamu tidak salat subuh? Mengapa kamu meninggi suara pada mak bapak? Mengapa kamu berzina? Mengapa kamu rasuah? Mengapa kamu berbohong? Mengapa? Itu namanya, tolong ikuti, hisabu munaqashatin. Hisabu munaqashah. Munaqashah dalam bahasa Arab penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu sebabnya bila orang akan ambil PhD, betul tak, terlebih dahulu dia kena tulis tesis, risalah setebal ini barangkali. Lalu profesor, beberapa orang di depannya bertanya tentang apa yang dia tulis. Profesor satu demi satu tanya, dia mesti jawab. Tanya mesti dijawab, mesti dijawab. Bahasa Arab, pertanyaan profesor kepada student tadi yang akan ambil PhD, bahasa Arabnya disebut munaqashah. Betul tak munaqashah itu penuh dengan soal jawab, soal jawab, soal jawab? Itu namanya hisab apa tadi? Hisabu ardin atau hisabu munaqashah? Hisab ada berapa macam? Dua. Hisab yang ringan itu namanya hisab apa tadi? Ardin. Bukan ardin ya. Ardin itu bumi, ard. Tapi ain, ardin, ard. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, pertunjukan di Bukit Jalil tentang barang-barang dapur, tentang barang-barang elektrik, kan dipanggil expo. Betul lah? Bahasa kita betul tak expo itu pertunjukan? Bahasa Arab dipanggil ma'rad. Tolong ulang, ma'rad. Dari kata Arab, yaitu tunjuk, pertunjukan. Ditunjuk barang dapur ini. Ma'rad. Jadi ingat selalu, di akhirat nanti hisab itu ada berapa jenis tadi? Kalau hisab itu sekedar tunjuk saja, langsung disuruh berlalu masuk syurga, namanya hisabu ardin. Kalau diserah saja buku catatannya,
lalu dibuka satu demi satu, itu namanya hisabu munakashatin. Kata Nabi, tidak ada orang yang dihisap kecuali dia celaka. Dengan maksud hisap yang mana satu? Ardin ke munasyakatin? Munakasha. Jadi berbalik kepada hukum dalam Islam. Hukum ada berapa jenis tadi? Ada berapa? Takkan lupa pula. Belum keluar masjid lagi. Hukum yang pertama namanya Al-Ahkamul Qadariyah. Hukum takdir. Yang itu kita tak tahu. Betul tak apa yang tertera di dalam Lauh Mahfuz tentang nasib kita masing-masing kita tak tahu? Betul tak? Tak tahu. Yang itu jangan bahas. Cukup percaya saja bahawa perjalanan hidup kita ini, berapa umur kita, bagaimana cara hidup kita, macam mana cara mati kita, di mana kubur kita akan, di mana jasad kita akan ditanam, semua kita tak tahu. Tapi sudah ada belum tertera di dalam hukum takdir? Dah. Ada umur orang 60 tahun, ada 70 tahun, ada umurnya 50 tahun. Dia akan mati dapat husnul khatimah, dia akan mati dalam su'ul khatimah. Semuanya sudah tertera. Cuma kita boleh berdoa. Takdir ada yang tidak boleh dirubah dan ada yang boleh dirubah. Kita kan selalu dengar takdir mana boleh dirubah. Disitulah perlunya kita penambahan ilmu. Ada takdir yang tak boleh dirubah, ada takdir yang boleh dirubah. Takdir yang tak boleh dirubah namanya takdir mubram. Tolong ikuti, mubram. Takdir yang boleh dirubah namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq. Mubram maknanya pasti. Takdir terbagi berapa? Dua. Pertama, mubram. Yang kedua, mu'allaq. Mubram maknanya pasti. Yang pasti itu tak boleh dirubah. Tolong ikuti, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Pak Uda, boleh tak kita minta, ya Allah tolong jangan matikan daku? Boleh tak? Betul tak mati itu mesti? Sebab Allah dah sebut dah, setiap yang bernyawa mesti mati. Hatta malaikat, hatta Rasul Nabi Muhammad kesayangan Allah, betul tak wafat juga? Pak Harun, jangan minta, ya Allah tolong jangan matikan aku. Permintaan itu bermakna kita ingin sama dengan Allah. Betul tak yang tak mati hanya Allah?
Itu namanya takdir apa tadi? Mubram. Takdir muallaq. Muallaq maknanya tergantung. Kipas angin itu tergantung pada shilling. Tergantung. Lampu itu tergantung. Takdir tergantung maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan takdir kepada seseorang sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang kita dapat nikmat, kadang-kadang kita dapat sakit, kadang-kadang bisnes kita merudum, kadang-kadang bisnes kita mendapat keuntungan, kadang-kadang pasangan hidup kita, isteri ke suami meninggal dunia, kadang-kadang anak kesayangan kita meninggal dunia, kadang-kadang anak kita, cucu kita dapat keputusan 10A. Itu namanya takdir apa tadi? Yang kedua, muallaq. Dia tergantung. Takdir Allah itu akan turun kepada manusia pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Hari sekian, tarikh sekian, akan turun bala. Kita tak tahu bala akan turun menimpa kita. Dia tergantung. Dan dia akan turun sesuai dengan masanya, timingnya, jamnya, tarikhnya, sampai detiknya sudah ada di dalam Lauh Mahfuz. Kita tahu tak? Tak tahu. Yang itu tu kita boleh minta. Itu sebabnya pernah dengar tak istilah orang tua-tua, doa tolak bala? Pernah dengar tak? Itulah dia. Sebab Nabi SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Itu sebabnya muncul doa tolak bala. Tolak bala itu maknanya kita ingin menolak bala yang akan turun. Mohon. Sekali lagi, takdir terbagi berapa? Dua. Ada takdir yang tidak boleh dirubah-rubah, namanya takdir mubram. Adapun takdir yang satu lagi namanya takdir muallaq. Coba dengar doa yang dibaca oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Anak Umar Khattab, namanya Abdullah. Tolong ikuti. Allahumma in kunta katabtani syaqiyya famhuni waktubni sa'ida. Itu di antara dalil yang diguna pakai oleh ulama akidah. Takdir boleh dirubah. Artinya, Allahumma in kunta katabtani syaqiyya famhuni waktubni sa'ida. Oh Tuhan, sekiranya Engkau telah tetapkan di dalam takdirmu aku ini akan jadi orang yang celaka, tolong hapus ya Allah takdir itu.
Tolong ganti ya Allah, agar aku jadi orang yang bahagia. Betul tak maknanya beliau minta ganti? Beliau tak tahu. Ini andai kata. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan sembarang orang. Beliau dikatakan orang ketiga paling banyak hafal hadis Nabi. Pertama yang paling banyak namanya Abu Hurairah. Yang kedua terbanyak menghafal hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasul. Dan yang ketiga siapa tadi? Abdullah bin, jangan sambung Yasin pun, Abdullah Yasin. Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau yang doa tadi. Tolong ulang sekali lagi. Allahumma in kunta katabtani syaqiyya famhuni wa ktubni sa'ida. Sekali lagi, hukum dalam Islam ada berapa jenis tadi? 3. Hukum. Hukum pertama namanya hukum takdir. Ustaz suka ulang-ulang pelajaran ini. Maklumlah, studentnya sudah tak muda lagi, cepat lupa. Boleh tak? Boleh tak? Sebab orang Arab kata at-ta'limu fi sighari kan-naqshi 'alal hajari. Belajar masa kecil bagaikan memahat di atas batu, dipahat. Wa ta'limu fil kibari kan-naqshi 'alal ma'i. Belajar waktu tua bagaikan melukis di atas air. Lukis hilang, lukis hilang. Pengulangan ni perlu tak? Orang tua-tua sebut lancar kaji karena hadis orang tua pun tak faham, tak ingat. Lancar kaji karena diulang. Ulang, ulang, ulang. Hukum terbagi berapa tadi? 3. Hukum takdir. Yang itu kita tak tahu. Tapi kita yakin tak? Takdir semua kita ni sudah tertulis 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Yes. Tertulis sejak azali. Yang kedua, hukum apa namanya? Hukum syarak. Syarak maknanya agama. Betul tak agama Islam kita ni penuh dengan hukum hakam? Dan yang terakhir, hukmul jaza, hukum pembalasan. Itu sebabnya kita bila orang beri kita air, Pak Uda selalu kasih Ustaz air bila balik. Jazakallahu khairan. Jaza, apa makna jaza? Semoga Allah balas budi tuan. Jaza. Hukum namanya hukmul jaza. Dan hukmul jaza ini di mana? Di mana? Di dunia ke atau di akhirat? Atau setelah kita mati? Setelah kita mati. Sama ada setelah kita mati, ketika kita berada di alam keempat, alam barzakh, atau di alam yang terakhir, alam akhirat, syurga, neraka. Itu namanya hukmul jaza. Hadirin dan hadirat, semua kita tahu kebahagiaan yang sebenar itu terletak pada di dunia ke atau di alam akhirat. Orang selalu alam akhirat lah. Orang tak sebut alam barzakh. Itu sebabnya
Kata ulama akidah, alam barzakh sebenarnya nama lainnya muqaddimah alam akhirat. Alam barzakh kan bahasa kita alam kubur, dipanggil dengan muqaddimah alam akhirat. Apa makna muqaddimah? Pendahuluan. Betul tak? Di alam barzakh sudah ada balasan. Di sinilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, untuk mencapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya di alam akhirat dan di alam barzakh, perlu tak kita kepada ilmu agama? Perlu tak? Itu sebabnya tadi Ustaz ada baca, Allah sangat marah orang yang mahir dalam ilmu-ilmu dunia tapi dia jahil ilmu akhirat. Semua kita tahu di alam barzakh nanti kita akan ditanya, dan pertanyaan itu sudah disebut oleh Nabi dalam hadisnya yang sahih, riwayat Imam Tirmizi. Apa di antara pertanyaan mukar wa nakir? Man rabbuka? Siapa Tuhan? Yang kedua, waman nabiyuka? Siapa nabimu? Yang ketiga, wama dinuka? Apa agama kamu? Bapak-bapak dan ibu-ibu, soalan itu soalan bocor. Dah bocor dah. Kita dah tahu dah. Macam mana cara nak menjawab? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bila di dunia saja kita tak kenal Allah. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, tolong ikuti, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah, tahu tentang Allah. Macam mana nak jawab? Man rabbuka? Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Macam mana nak kenal kalau kita tak kenal Nabi Muhammad? Kenal Allah ada kaitan tak dengan kenal Al-Quran? Ada kaitan tak? Apa sebab? Kerana Quran adalah kalam siapa? Kalamullah. Ucapan-ucapan Allah semua ada dalam Quran. Tolong ikuti. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Ada kaitan tak pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad? Ada kaitan tak dengan pengetahuan kita tentang hadis dan sunnah Nabi? Quran. Dengan Quran kita kenal Allah. Dengan hadis Nabi kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis Nabi adalah himpunan perbuatan Nabi, ucapan Nabi dan ketetapan Nabi. Itu dia namanya sunnah Nabi. Macam mana nak jawab nanti terhadap man nabiyuka? Wa ma dinuka? Apakah agama kamu? Yang mesti dijawab Islam. Macam mana bila kita tidak tahu tentang selok-belok agama Islam? Betul tak? Rujukan dan referensi utama agama Islam Quran dan Sunnah. Betul tak? Itu dia. Ustaz tahu semua yang Ustaz cakap ni kita dah tahu dah. Kita dah faham dah. Cuma kadang-kadang dalam pelaksanaan
Hadirin dan hadirat, siapa musuh utama kita? Zionisme ke? Tak salah kita katakan Zionisme yang ingin menghancurkan umat Islam sebagaimana di Gaza sekarang ini. Tapi istilah yang paling tepat, musuh utama kita siapa, Pak Arun? Syaitan. Cuma syaitan terbagi dua. Allah sebut dalam surat, kalau tak salah, Al-Ma'idah 102. Tolong ikuti. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh. Tiap-tiap nabi ada musuh. Lalu Allah explain siapa musuh nabi. Syayatinal insi wal jinni. Musuh nabi itu terdiri dari syaitan-syaitan insan dan syaitan-syaitan jin. Dari ayat itu kita dapat tahu syaitan terbagi berapa? Dua. Malah sebelum ayat itu kita semua dah hafal ayat terakhir dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Dari kejahatan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Siapa syaitan insan di zaman Nabi Ibrahim? Betul tak namanya Namrud? Siapa syaitan utama dalam zaman Nabi Musa? Betul tak namanya Fir'aun? Siapa musuh syaitan insan yang utama di zaman Nabi Muhammad? Betul tak? Antara lain Abu Jahal, Abu Lahab. Betul tak mereka itu insan? Tapi mereka adalah syaitan. Apa makna syaitan? Ini lagi. Kata syaitan diambil dari kata syatana. Tolong ikuti, syatana. Syatana maknanya ba'uda. Tolong ulang, ba'uda. Bukan pa'uda. Ba'uda. Oleh sebab itu syaitan dinamakan syaitan karena makna syaitan, tolong ulang, ba'idun anil haq. Setiap yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, syaitan. Kita ingin tutup aurat ketika keluar rumah. Kawan kata, tak payahlah, jangan jadi orang kampung lah, kolot. Kawan kita tu syaitan. Syaitan insan. Betul tak agama suruh kita tutup aurat bila berada di khalayak ramai? Betul tak? Kita ingin pergi salat, tak payahlah, tu syaitan. Walaupun itu keluar kadang-kadang dari mulut isteri sendiri. Isteri ingin salat, suami larang. Isteri ingin tutup aurat keluar rumah, suami larang. Suami itu tu syaitan. Ustaz tak tuduh ya, nak memahami makna syaitan. Syaitan terbagi berapa? Syaitan insan dan syaitan jin. Dan yang menariknya, kata ulama tafsir, dalam Al-Quran senantiasa jin disebut lebih dahulu daripada insan. Apa sebab?
Tolong jawab, Allah cipta mana dahulu, jin atau insan? Jin dulu. Betul tak? Allah pernah tak suruh iblis supaya sujud pada Adam? Waktu itu Adam baru dicipta, jin sudah wujud. Itu sebabnya mana-mana ayat Quran mesti jin disebut dahulu, karena jin dicipta lebih awal. Tolong ikuti ayat 179 dari surat Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Okey, kita baca ayat 56 dulu dari surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadat padaku. Di situ persamaan antara manusia dan jin. Allah cipta sama-sama untuk beribadat pada Allah. Oleh sebab itu manusia dan jin, mereka makhluk langit ke atau makhluk bumi? Bumi. Berdasarkan ayat itu, di bumi mereka insan ke, anak cucu Adam kita, jin ke, anak cucu iblis. Matlamat mereka dicipta sama tak? Sama. Mereka juga tertakluk dengan 3 hukum tadi. Masih ingat 3 hukum tadi? Hukum takdir, hukum syariat. Maknanya jin juga selain manusia perlu terikat tak dengan peraturan agama? Perlu tak? Itu namanya hukum syarak. Selanjutnya, jin dan manusia, atau jin saja ke manusia saja yang akan dibalas di akhirat? Dua-dua. Yes, itu betul. Ini ayatnya 179 Al-A'raf. Coba dengar. Apa sebab kebanyakan manusia dan jin masuk neraka Jahannam? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Coba dengar baik-baik. Sesungguhnya kami akan lemparkan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Allah kata kasiran, banyak, bukan sedikit. Kita berdoa mudah-mudahan jangan termasuk kita lah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Apa sebab kebanyakan jin dan manusia
dihumban dalam neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya akal tapi tak mau fikir, tak mau faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak mau manfaatkan pandangan mata mereka. Lihat kebesaran Allah, langit, bumi, gunung, ganang, matahari, bulan, bintang, jerbu. Betul tak itu semua kuasa Allah? Awak tengok tapi awak tak fikir akan kebesaran Allah. Awak tak kaji Allah itu macam mana. Tak mau tahu tentang ilmu tentang Allah. Tak mau tahu apa kata-kata Allah dalam Quran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi tidak mau manfaatkan nikmat pendengaran. Dengar yang bukan main ramai. Coba lihat kalau ada konsert berduyun-duyun tanpa diundang. Coba lihat bila ada ceramah agama, boleh dihitung yang datang. Telinga tak mau dimanfaatkan, malah telinga digunakan untuk perkara-perkara dosa, maksiat. Tu dia penyebab utama manusia jin dihumban dalam api neraka. Ada akal tak mau fikir, ada mata tak mau pandang kebesaran Allah, ada telinga tak mau dengar ayat-ayat Allah. Lalu apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka tidak ubahnya bagaikan binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. An'am ini dia binatang yang dikorban. Lembu, onta, kambing, itu an'am dalam bahasa Arab. Manusia yang diberi oleh akal, oleh Allah akal untuk berfikir. Betul tak? Akal pembeza antara manusia dengan binatang. Binatang kalau makan suka-suka hati masih lagi dianggap wajar tak? Sebab mereka tak ada akal untuk membezakan mana baik mana buruk. Itu sebabnya kata Allah, orang yang apabila diberi akal tak mau fikir, beri mata tak mau memandang kebesaran Allah, beri telinga tak mau dengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama, mereka tak ubahnya bagaikan binatang ternak, malah lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun, dan mereka lah orang-orang yang lalai, tak mau manfaatkan. Siapa penyebab yang membuat kita ni jadi lalai? Malaikat ke atau syaitan? Syaitan. Itu sebab kita kena faham makna syaitan. Syaitan maknanya jauh dari apa tadi? Ba'idun anil haq, jauh daripada kebenaran. Hadirin dan hadirat, nah bila ditanya pula kebenaran itu datangnya dari mana? Dari mana? Dari Allah. Coba ikuti ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu janganlah kamu ragu-ragu lagi. Itu sebabnya dalam dakwah seperti ini kita perlu tak bawa ayat Quran. Sebab Allah berfirman dalam surat Wal Asri, semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang ada iman,
illal ladzina amanu, dan beramal saleh, wa amilus salihati. Apa dia yang ketiga? Wa tawasau bil haq. Hendaklah dia berpesan-pesan dengan al-haq. Itu sebabnya bila berdakwah, kita perlu tak bawa apa Allah cakap? Perlu tak? Itu dia al-haq. Bukan dengan akal semata. Cuma bila kita dah sampaikan kebenaran, orang suka banyak, orang benci pun banyak. Di situlah perlu kepada sifat keempat, wa tawasau bis sabr. Sabar, tahan diri, biar orang cakap. Sebab tujuan kita reda manusia atau reda Allah? Reda Allah. Karena kita banyak ingat pada hari akhirat. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu, kita hendaklah memiliki sifat orang-orang yang bijak. Nabi pada suatu hari pernah ditanya oleh sahabat, tolong ikuti, ayul mu'minina aqiyas, ya Rasulullah, wahai Rasul, siapakah orang beriman yang bijak, yang panjang akal, yang pandai? Kata Nabi, ada dua. Tolong ikuti, ahsanuhum, aktsaruhum zikran lil maut, wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Itu jawab Nabi. Ada dua saja tanda orang beriman itu orang yang bijak, bijaksana. Pertama, aktsaruhum zikran lil maut. Mana-mana orang beriman yang paling banyak ingat mati. Bidalah kita kaitkan dengan tiga hukum tadi, orang yang banyak ingat mati itu, dia banyak tak ingat tentang hukum pembalasan. Ada kaitan tak? Ya, sudah dimati, kita akan dibalas. Bila kita orang yang baik di dunia dulu, di alam kubur lagi kita akan dapat nikmat. Setelah dihisap nanti, hisab kita mudah-mudahan termasuk hisabu ardin. Masih ingat? Hisab sekedar tunjuk saja, langsung masuk syurga. Itu yang Nabi tadi minta tolong ulangi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang ringan. Ustaz ulang sekali lagi. Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasulullah, ayul mu'minina aqiyas? Wahai Rasul, orang beriman manakah yang bijak, yang panjang akal? Kata Nabi, ada dua. Aktsaruhum zikran lil maut, orang yang paling banyak ingat pada mati. Dan yang kedua, ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut, orang yang senantiasa memperbaiki bekalnya untuk dia bawa ke akhirat. Itu sebabnya tadi bahagian akhir doa yang dianjur Nabi supaya dibaca habis subuh, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amal diterima ada kaitan tak dengan ilmu? Yes, ada kaitan dengan ilmu. Macam mana nak beramal dengan betul kalau ilmu agama, bagaimana cara salat, bagaimana puasa, perlu tahu tak itu semua?
Dan boleh tak itu dikatakan sebagai ilmu-ilmu agama? Yes. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pagi ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu yang dapat menyempurnakan amal ibadat kami dan akidah kami serta akhlak kami, sehingga kami layak di akhirat nanti mendapat balasan yang baik sejak di alam barzah hingga ke alam akhirat. Dan berilah kami ya Allah rezeki yang baik, rezeki yang halal lagi diberkati, dan terimalah segala amal saleh kami ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah beri kami taufik, keizinan dan dorongan untuk salat subuh berjamaah dan selanjutnya mendengar beberapa nasihat berguna. Antara lain, hukum rupanya ada 3, hukum takdir, hukum agama dan hukum pembalasan. Oleh sebab itu, berilah kami ya Allah kemampuan untuk terus menimba ilmu-ilmu agama supaya amal kami menepati sebagaimana yang Engkau dan Rasul-Mu kehendaki, dan untuk itu membuat amal kami layak diterima dan mendapat ganjaran di akhirat nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.